Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada hari ini kepada kita untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu ini, dan semoga Allah memuliakan kita semua, karena dengan kemuliaan dari Allah maka segala sesuatu tujuan kita akan insyaallah bisa kita peroleh, apapun tujuan itu. Salam dan salawat kiranya selalu tercurah kepada baginda kita, Nabi kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, pada tabi'in, dan semoga beliau memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir, agar bisa ikut bersama beliau masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Tentu itu menjadi satu harapan kita, ya. Harapan, kalau kata Allah di dalam Al-Quran ini, berharap mereka atas ridho Allah terhadap segala sesuatu. Karena kalau tidak ada harapan, menurut Rendra, orang itu sudah meninggal sebenarnya. Jadi harapan itu ada sesuatu hal yang kita harapkan bisa lebih baik daripada hal-hal yang berlalu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, pada hari ini kita ingin menyampaikan satu tema, yaitu sabar dan syukur sebagai penyejuk hati. Dampak ini tidak hanya penyejuk hati sebenarnya, tapi juga ketenangan jiwa, kemudian kecukupan, lalu kemudian rahmat ilahi. Karena dengan seperti itu maka kita akan bisa memperoleh pemenuhan kebutuhan dan segala sesuatu yang kita harapkan di dunia ini. Nah, itu penyejuk hati itu. Ini menarik sekali ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah. Kalau kita membacanya, kalau kita mengikutinya, dan saya melihat yang digambarkan ketika saya tadi membuat PowerPoint ini, atau apa-apa saja dalil yang penting, itu memang bagi kita yang sudah lama, ya. Apalagi bagi kita yang sudah lama, itu tidak mau tak mau harus seperti ini. Kalau masih, itulah orang-orang yang merugi. Ya, kalau Pak Haji selalu mengatakan buat kita, kepada kita itu, kalau tidak mengikuti Al-Quran dan hadis di dalam setiap perilaku dalam menjalani kehidupan ini, maka sia-sialah kita. Kenapa sia-sia? Karena dari dulu kita tentunya sudah memiliki niat di dalam mengumpulkan ilmu. Karena mencari ilmu agama itu wajib hukumnya. Ya, fardu ain. Dia orang yang tidak mau menuntut ilmu di dalam konteks keagamaan, itu sia-sia orangnya. Tidak ada cahaya yang muncul pada diri dia. Jadi hanya orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, sabar adalah kondisi ketika kita menerima beberapa hal yang ditentukan oleh Allah. Di dalam istilah keagamaan,
Itu nggak ada batas daripada kesabaran. Sabar selamanya. Hingga nanti ajal menjemput. Perlu latihan dalam sabar itu. Kenapa perlu latihan? Karena tidak bisa. Langsung-langsung itu nggak mungkin bisa. Ya, kalau kita itu memberikan gambaran banyak orang terkadang yang sukses, harapannya tercapai hanya karena kesabaran dari dulu. Tapi kesabaran bukan berarti tidak ada perencanaan. Harus ada perencanaan. Apa yang diniatkan? Rencana itu kan niat. Saya ingin mendapatkan. Nah itu niat itu. Rencananya satu, saya ingin memperoleh rezeki yang rutin dan lebih. Itu direncanakan. Kedua, merencanakan, melaksanakan kehendak Allah dan juga melaksanakan larangan Allah. Ya, melaksanakan larangan Allah kan gitu ya. Jadi apa yang dilarang Allah, kita laksanakan untuk tidak melakukannya. Tunduk. Kayak gitu. Jadi kalau kita kesabar itu, pengertian sabar itu, ya saya bagi dua, sabar dan syukur itu menahan diri. Jadi orang yang menahan diri dari amarah, menahan diri dari ketersinggungan, nah kalau kerjaan sehari-hari, udah tersinggung nih hati, tapi sabar, kembali mengangkat hal-hal yang tidak sampai membuat amarah buat kita. Sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Ya, menahan lisan. Jadi itu ada 3 nanti. Di sini ada disebutkan itu. Menahan lisan. Ya. Dari menggerutu. Menggerutu itu kan, dia ini begini, dia itu begitu. Nah gitu. Nah, itu biasanya begitu. Jadi lisan ini kita jaga. Jadi sabar bukan hanya menahan hati, tapi menahan lisan. Yang pertama memang menahan hati untuk tidak berkeluh kesah. Ya. Rasa sedih yang muncul pada diri kita, misalnya ya, kita menahan untuk tidak berkata-kata. Saya pernah katakan di dalam majelis ini dulu, ada rahasia yang tak mesti diketahui oleh orang yang dekat sekalipun dengan kita. Ya, ada rahasia dengan Allah. Hanya Allah yang tahu tentang rahasia itu. Seringkali orang, ya bukan saya juga tidak pernah menceritakan sesuatu kepada orang lain. Pernah juga. Tapi dalam rangka mencari jalan keluar. Apalah jalan keluarnya kalau saya terjadi berantem sama anak saya, sama istri saya, sama sahabat saya, sama kawan saya, sama tetangga. Menurutmu kasusnya seperti ini, apalah jalan keluarnya? Boleh. Tapi kalau menahan diri hanya mengadukan kepada Allah, itu lebih baik. Jadi ada rahasia dalam diri kita ini. Kita pernah dulu sampai menampar pipi kita. Ya. Menggerutu, lalu kemudian mengantuk-ngantukkan kepala. Saya pernah dulu itu melakukan itu, enggak bohong saya. Kesal. Memukul dinding. Itu udah pada puncak klimaks itu. Itu enggak boleh ternyata. Setelah kita tahu, Allah mengatakan itu tidak boleh. Jadi di dalam syariat Islam itu tekun, telaten, rajin. Kalau bersabar itu ya. Menahan diri itu tekun. Ya, telaten, rajin kita menahan diri. Mencoba. Ini dari segi bahasa orang nggak paham. Tapi mencoba terus menerus.
tidak mengeluarkan sesuatu hal. Bisa nggak? Bisa kalau kita latihan. Karena dalam beragama ini semuanya harus latihan. Ya. Lalu kemudian melaksanakan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Jadi hanya melaksanakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini ilmu tauhid. Ya, kita berfilsafat di sini, berfilosofi. Ya, bermakrifat. Menahan. Makrifat itu kan menggabungkan hati. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, betapa orang itu tadi mengatakan kata-kata yang tak baik kepada saya. Sabarkan aku ya Allah. Kan begitu. Menahan diri. Sabarkan aku ya Allah. Berikan aku petunjuk untuk tidak membalas. Kan seperti itu. Orang yang beriman seperti itu. Tidak lagi melakukan kehidupan dunia ini dalam arti mematok bahwa ini kan sudah kebiasaan saya. Rasulullah berkata, Allah berkata bahwa Rasulullah itu dijadikan kepada kita untuk merubah perilaku, adat istiadat yang tidak baik, keberetikaan, etika, supaya kita memiliki nilai. Nah itu sebenarnya. Jadi melaksanakan apa yang dikehendak Allah itu harus kita lakukan. Bertahan untuk melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Tidak melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Tidak melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Lalu kemudian bersyukur artinya adalah berterima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu bersyukur. Mengucapkan kata alhamdulillah. Maha suci Allah telah memberikan segala sesuatunya. Saya punya sahabat, dia bekerja di sebuah perusahaan umum. Ya. Namanya Syahrial. Dia bekerja di PT Telkom, tetapi seluruh kehidupannya selalu mengabdi kepada Allah. Begitu sholat, dia pergi sholat. Azan, sholat. Saya bilang kalau ada rapat, bisa nggak kamu keluar dari rapat itu? Ternyata bisa. Tidak marah pimpinannya. Mohon izin Pak, saya sholat paling juga 10 menit. Dia sholat zuhur. Kan di Telkom itu ada jamaah, berjamaah ya. Daripada dia mengulur waktu, mendingan dia tidak berzikir pada saat yang bersamaan. Nanti pulang ke rumah dia berzikir. Ini orang yang dicari sebenarnya. Begini kehidupan itu harusnya. Bukan kalau takut kepada pimpinan. Karena Allah akan membimbing kita tuh. Allah akan membimbing kita untuk orang peduli kepada kita. Ya, membimbing. Allah Maha Pembimbing. Allah Maha Menahan. Allah Maha memberikan pengertian hal-hal kepada siapapun. Jadi kalau udah ada niat seperti Pak Syahrial itu, Pak Syahril, dia bilang saya mau sholat. Pak, saya nggak bisa keluar kota sekarang, tapi besok saya berangkat sendiri. Kenapa? Dia lebih ingin berangkat sendiri keluar kota itu daripada bersama-sama yang tadinya direncanakan akan berkumpul dengan orang-orang yang mungkin tidak sefaham dengan dia. Daripada dia tapi dia minta. Dan itu selalu dikabulkan. Kenapa itu dikabulkan? Memang dari segi duniawi kelihatan, orang ini tidak pernah berbohong. Orang ini pimpinannya barangkali ya bisa berkata seperti itu. Orang ini tulus.
Dan dia selalu komitmen untuk menghadiri kondisi itu. Tapi dia ada kekurangan, dia menurut kita kekurangan kan? Dia tidak mau ikut-ikutan, misalnya kalau ada bernyanyi-nyanyi, ada menggelar musik, lalu kemudian diajak berkaraoke mungkin, dia tidak mau. Dan pimpinannya sudah tahu. Karena pimpinannya sudah tahu, Allah memberikan pemikiran kepada pimpinan itu. Inilah sesungguhnya rahmat. Rahmat Allah itu seperti itu. Jadi maklum. Semua orang yang di sisi dia maklum kepadanya. Kalau sudah maklum, tenang hati. Itu berkat kesabaran dan kesyukuran. Ya, karena dia menahan diri. Bagaimana mungkin saya bisa untuk melaksanakan kehendak Allah? Ya perlu latihan. Hidup itu perlu latihan. Lalu kemudian bersyukur, dalam bahasa berarti terima kasih, ya. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan. Apapun yang diberikan kepada kita, kita syukuri. Orang berpikir, saya sendiri aja ya, saya tahun 88 melamar jadi dosen, itu gajinya itu dikasih hanya 100.000 satu bulan. Tentu saya harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, saya mengerjakan pekerjaan yang lain. Yang bisa mendukung kemungkinan ekonomi saya. Ya jangan malas. Kan Allah berkata di dalam Al-Quran, apa? Kalau sudah selesai pekerjaan yang satu, maka kamu bekerjalah untuk pekerjaan yang lain. Jadi salah satu itu, kalau mengajar sudah selesai, ya kerjakan lagi yang lain. Mengajar itu kan 1,5 jam kalau 1 MK mata kuliah. Ya kan? Itu tahun 88 saya sudah ngajar di Stisipol. Kemudian saya jadi wartawan di Sumatera Express waktu itu, lalu kemudian saya terakhir di Suara Pembaruan. Gak ada di dua belah pihak itu, tidak ada gajinya yang besar. Hidup-hidup saja Pak. Tapi dapat pekerjaan, misalnya menulis buku, menulis artikel, memberikan penelitian-penelitian. Ya kan sesuai dengan pemahaman kita. Kalau kita tukang, ya kan bisa kita itu kalau bertukang itu, oh pekerjaan yang ini, nanti tetangga minta tolong bikin gazebo di depan rumah. Tapi bertahap ya Bu ya, saya lakukan ya, bisa. Banyak orang habis bekerja, pulang ke rumah tidur, istirahat. Nggak boleh begitu. Sebelum waktu tidur jangan tidur. Kalau udah jam 9 malam, ya baru istirahat. Karena mau bangun nanti malam. Ini yang diharapkan oleh Allah. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah. Dua kehidupan ini saya jalani dengan baik. Karena saya selalu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan semua orang ingin seperti itu. Dan itu harus ditanamkan. Karena Allah di dalam surat Al-Isra mengatakan, ya kan seperti itu. Bermanfaatlah bagi orang lain. Kalau kita tidak bermanfaat, memang tidak ada gunanya. Apa manfaatnya aku bagi orang lain? Sia-sia hidup itu. Ciptakan kebermanfaatan. Bahwa ada rezeki dari kebermanfaatan ini, alhamdulillah. Kalau tidak ada masalah. Saya bilang nih ibu-ibu yang ada di sini atau bapak-bapak, bikin aja kajian, saya akan datang. Tidak usah dipikirkan berapa yang harus dikasih. Gratis. Saya cari waktu. Kita tentukan waktunya di mana. Harus seperti itu. 2002 saya mulai ikut kajian. Pengajian-pengajian di mana-mana. Ya. Ada kajian ini saya ikut, ada kajian itu saya ikut. Saya nggak mau faham dulu, saya perlu ilmu.
Baru kemudian 2010 saya sudah menentukan sikap. Oh, ini ilmu yang saya harus pelajari. Walaupun dari dulu saya udah di madrasah misalnya ya. Kuliah di Muhammadiyah, Jakarta. Juga mempelajari agama dengan kawan-kawan. Jadi bukan pakaian. Oh, dia sudah bersyariat. Pakaiannya sekarang sudah jilbabnya sudah panjang. Kalau yang laki-laki sudah pakai kopiah. Kopiah ini tidak ada kewajiban. Ada orang yang terkadang, kau jangan jadi imam, kau nggak ada kopiah. Mana dalilnya? Harus ada dalil. Kopiah ini sekadar adab. Ya kan kayak gitu. Tapi jangan jadikan sebagai keharusan. Cuma kalau orang yang mau beradab kepada Allah, ya pakailah kopiahnya. Ketika dia sholat, kan kayak gitu ya. Ketika dia ke suatu majelis, ya kan kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya berarti berterima kasih kepada Allah itu, ya, dan bersabar menahan dari hal-hal yang seperti itu. Syukur itu pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya. Jadi sabar, syukur yang diajak itu adalah ketaatan. Saya bersyukur diberikan oleh Allah. Di dalam hati kita harus begitu bicaranya. Diberikan oleh Allah kesempatan untuk pergi ke majelis ilmu. Semua orang tidak ada yang mau. Gak apa-apa. Yang akan mati itu nanti sendiri kan. Kalau kepada kebaikan kenapa tidak? Kalau Sapik Basalamah sama Khalid Basalamah sama Hidayat, Ustadz Hidayat mengatakan seorang wanita atau seorang lelaki wajib menghadiri majelis jika dia sanggup menjalankan kakinya ke sana. Kenapa diwajibkan? Karena tanpa ilmu kita tidak bisa beragama dengan baik. Saya merasakan paling tidak 20 tahun itu menuntut ilmu di kota Palembang ini sambil bekerja, bisa-bisa saja. Buktinya saya bisa memberikan penjelasan di depan ini. Karena apa? Ketekunan. Tekun untuk melakukannya. Bisa. Ya kita bukan mau ria ya. Hanya ingin memotivate ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, memotivasi. Tidak ada yang tak mungkin. Kalau kita berilmu, Allah akan menuntun hikmah kepada kita. Allah memberikan hikmah kepada kita. Tapi ada orang yang dua terkadang. Sudah ada agamanya, sudah ada ilmunya karena dia takut sama pimpinan atau supaya sama dengan orang lain. Diabaikan itu agama. Yang diikuti adalah keinginan daripada orang-orang sekitarnya. Padahal tidak seperti itu. Orang yang sabar dan syukur, Allah suka kepada mereka dan malah Allah tambah nikmat. Ya. Kalau kita baca surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran ini ada di Ali Imran 146. Surat 3 146. Apa kata Allah di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabi qatala ma'ahu ribbiyuna kasirum fama wahanu lima asobahum fisabilillah wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah
kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Allah menggambarkan betapa banyak nabi yang berperang bersama mereka. Mereka itu bersama kita, bersama umatnya, dari pengikutnya. Ya kan? Bersama mereka dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka. Ujian selalu ada. Berperang adalah sebuah ujian. Lalu kemudian ujian itu banyak sekali. Tidak hanya berperang, kehidupan yang tidak mencukupi. Sebenarnya kehidupan yang tidak mencukupi itu, saya berulang kali mengatakan, itu hanya karena hati kita yang tidak menerima. Kalau kita menerima gaji kita 1 juta sebulan, kita pasti bisa. Kita pasti bisa itu. Kita bisa menerima 3 juta sebulan, kita pasti bisa menjalankan itu. Tapi kalau kita mengatakan di dalam satu hadis, prasangkaku adalah prasangka hambaku. Kata Allah ya, di hadis qudsi, prasangkaku adalah prasangka hambaku. Kalau hambaku mengatakan bahwa dia cukup hidup 1 bulan ini, maka aku cukupkan kehidupannya. Memang sesekali, kata Allah, aku akan uji mereka dari sedikit kekurangan roti, ya, bahan makanan, ya, kekurangan materi, kegundahan hati, supaya aku tahu tingkat keimanannya, kata Allah. Itu di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah. Jadi ujian itu ada. Allah mencontohkan di dalam ayat ini, ayat 3 Ali Imran ini, ya kan? Supaya apa? Supaya kita faham bahwa bukan kita saja. Ya kan? Pak Haji senang banget dengan tulisan saya itu ya. Ada satu tulisan saya itu ya, apa tulisannya? Bukan kau saja yang menangis di tengah malam ini, tapi jutaan umat di dunia ini mengaduh kepada Allah di tengah malam. Bukan kita sendiri. Jutaan orang mengaduh di tengah malam. Ya Allah, pedihnya kehidupan dalam kesendirian. Ya Allah, pedihnya kehidupan yang dalam kekurangan. Cukupkanlah ya Allah, ya, rezeki itu. Ya Allah, sedih sekali yang selalu dihujat oleh orang. Bukan kita sendiri, jutaan di Tanah Suci ada, di Amerika ada, di Eropa ada, di Asia, di Indonesia. Jadi setiap malam, pada tengah malam itu jutaan orang, jangan anggap diri kita sendiri yang mengalami kesulitan. Dan mereka mengaduh kepada Allah agar Allah melapangkan kehidupan mereka, agar Allah mencabut segala sesuatu yang terkait dengan kepedihan itu. Itu menguatkan diri kita. Ada satu contoh, ya, dalam satu sesi kehidupan itu, ternyata semua orang mengaduh. Semua orang mengadukan nasibnya. Semua orang bersedih. Ternyata bukan aku saja yang kehidupannya seperti itu. Harus seperti itu. Supaya apa? Supaya hati itu tenang. Ternyata aku tidak sendirian dalam kehidupan ini. Banyak orang yang menjalani kehidupan itu tidak dalam konteks kebahagiaan. Berarti aku harus tinggalkan kehidupan yang sepi, kehidupan yang merana ini. Untuk apa? Aku akan kembali ke jalan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, dengan mengingat Allah, maka hati jadi tenang. Dengan mengingat Allah, maka hati jadi tenang. Dan usia sekitar ini, udah saatnya untuk tidak melepas asma Allah. Walaupun karena ada 3, dalam kehidupan itu ada 3. Lisan, hati, pelaksanaan. Lisan kita berkata
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hati kita mengatakan, Allah, bimbing aku kepada jalan yang benar. Cukupkan keperluanku ya Allah. Laksanakan. Melaksanakannya apa? Kalau ada mau membantu orang, laksanakan bantu orang. Kalau sudah waktunya sholat, sholat dan sabar adalah penenang hati. Jadi jangan hanya ngomong, wih aku ini sudah itu. Nanti kena surat As-Saf. Surat 3 di dalam As-Saf itu disebutkan, mereka mengerti, mereka tahu, tapi mereka tidak mau melakukan. Amat benci Allah kepada mereka. Tahu bahwa itu salah. Di Al-Quran sudah ada, di hadis sudah ada. Tapi masih dilaksanakan. Tahu bahwa itu salah, masih dikerjakan. Dan kita ngomong kepada orang seperti saya ini, ngomong kepada orang lain, berbicara, tetapi saya tidak melakukannya. Amat benci. Kalau kebencian Allah, Dia kurangi nikmat yang ada pada kita. Dan ingat, selalu dalam kehidupan kita itu yang terakhir adalah kematian. Udah kematian itu sudah tidak akan mungkin lagi. Supaya kita tenang. Sakit sesakit-sakitnya diri ini, pada akhirnya adalah kematian. Sabar. Barang siapa yang sabar dalam sakit, pada fisiknya, pada jiwanya, bahkan duri sekalipun, yang mengenai dirinya, berarti Allah mengurangi dosa-dosanya. Kenapa kita tidak memaklumi hal-hal seperti itu? Itu yang perlu. Mau tren, mau ngetren, bisa. Lakukan, tidak apa-apa. Pergi ke mall, makan sama anak, makan sama suami, makan sama istri, ya, sama kawan, tidak apa-apa. Tapi kalau bertemu dengan kawan, tidak dalam konteks berlebih-lebihan. Ya, berfoto ria. Kalau fotonya biasa saja, tidak apa-apa. Rame-rame. Jangan niatnya selfie. Lihat kami, bahwa kami makan nih. Yang kami makan enak-enak. Kan nggak boleh. Kan ada yang kelaparan yang melihat foto kamu. Kalau orang yang kelaparan itu melihat foto kamu makan yang bersimbah, maka itu yang dosanya. Bukan tidak boleh berfotonya. Habis selesai kajian berfoto boleh. Tapi jangan tonjolkan di situ sesuatu hal yang membuat orang lain iri. Apa itu? Itulah sakit ain. Orang yang gelisah, berpenyakit. Itu karena ada orang yang melihat foto kita dan dia mengatakan, sombong banget orang-orang ini. Itulah penyakit ain di dalam Islam. Penyakit ain itu dari mata turun ke hati. Bahkan ada dua, secara materi, secara fisik, dan secara hati. Tapi lebih banyak ain itu secara hati. Orang tidak suka. Nah, itu. Jadi sabar. Allah menyukai orang yang sabar. Ya, ada bencana, ada ujian yang menimpa kita, sabar. Sabarnya memang. Rasulullah itu berkata dalam satu hadis, ketika ada orang yang sabar dari pertama sekali dia kena, lalu kemudian, ya Allah aku serahkan kepadamu. Itu yang paling besar pahalanya. Pahalanya itu segunung Taib, ya. Gunung Taib itu barisannya panjang tinggi, itulah pahala. Itu derajat pahalanya. Tapi bukan berarti mereka tidak berpahala ketika marah waktu pertama, lalu kemudian sehari kemudian, sejam kemudian, atau 5 jam kemudian memaafkan. Kalau ada dari orang, dia maafkan itu. Kalau tidak dari orang, dia sabar, ya Allah ya Tuhanku, ini adalah ujian darimu. Hapus itu pahalanya sebahagian
dan berganti dengan apa dosanya? Berganti dengan pahala. Coba bayangkan. Orang kan merasa pahala itu tidak dihitung. Ada orang yang tidak menghitung pahala. Padahal pahala itu walaupun itu urusan Allah, kalau pahala lebih banyak daripada dosa, itu orang akan mendapatkan ketenangan jiwa. Tidak ngopi sehari ini pun, kalau tenang jiwanya, tidak apa-apa. Tidak makan sehari ini, dia tenang-tenang saja. Nah itu artinya daripada kehidupan orang-orang yang sabar itu. Ya. Lalu kemudian, hai orang-orang yang beriman, ya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sungguh Allah beserta orang. Al-Baqarah ayat 53. Ya. Kalau kita baca itu Al-Baqarah itu ayat 2. Ya, 153 ya tadi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah selalu bersama kita, beserta kita, apalagi arti hidup ini? Tenang hati. Saya katakan, orang yang tenang hatinya, itu mengumbar senyum. Pasti. Wajahnya cerah, ceria. Kalau kata orang, kita itu berapa kali? Ya, kita itu berapa kali? Selamat datang, Buya. Mohon maaf. Ya, kita itu berapa kali dalam sebulan ke salon make up wajah kita? Itu tidak perlu bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Karena hatinya tenang. Ya kan? Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau udah Allah bersama kita, itu tidak perlu. Pasti dia menebar senyum. Kerutan wajah itu dari senyum dan dari kondisi jiwa. Saya terus terang aja, dalam 2 pekan terakhir ini, saya lihat wajah saya, itu memang agak kusut. Setelah saya sadar, oh iya memang terlalu banyak persoalan yang saya pikirkan. Ya kan? Karena itu silih berganti selalu hadir pada jiwa kita. Sesekali akan hadir. Ya. Jadi kalau kita tenang, hati tenang, jiwa, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kerut wajah itu muncul. Ya, dia akan selalu senyum, hatinya gembira. Ya kan terpancar itu dari wajah. Terpancar dari wajah ketenangan hati itu. Ya, sejelek apapun seseorang, itu pasti terpancar dari jiwanya. Ya kan? Jadi hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat. Salat itu selalu orang akan berwudu. Wudu itu para ulama mengatakan akan membersihkan wajah kita. Yakinlah. Saya bukan melarang ya pakai cleansing cream. Boleh-boleh saja. Kenapa tidak? Mungkin ada debu. Boleh bersihkan. Tidak masalah. Ya kan kayak gitu. Nah itu kira-kira di dalam hal surat Al-Baqarah ini ya suka kepada orang. Kalau Allah suka kepada kita, maka kita akan mendapatkan hikmah. Hikmah itu pemenuhan segala sesuatu. Ilmu, hikmah. Rahmat, hikmah.
materi yang diberikan Allah dan kondisi hati, itu adalah hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu kemudian surat Ibrahim Indonesianya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Wa in syakartum itu kan ayatnya. Nah ini berarti kalau kita tidak bersyukur, Allah bisa mencabut nikmatnya yang lain. Orang-orang yang tidak bersyukur, tidak mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan di player-player itu sering kita mendengar di IG itu ya. Sudahkah Anda mengucapkan Alhamdulillah pada hari ini? Alhamdulillah, subhanallah. Jadi makanya itu tasbih itu begitu besar manfaatnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jika pada waktunya, saya sudah katakan seringkali ya, di depan kita, insya Allah kita masih ingat. Jika semua ini dipenuhi oleh Allah, maka semuanya akan menjadi tenang dan materi yang kita harapkan pun dituntun oleh Allah jalan ke kita. Bukan kita jalan ke materi itu. Dituntun Allah jalan kepada kita. Ya. Dituntun oleh Allah. Uang itu katakanlah ya, uang itu datang ke kita kalau kita anggap uang adalah sebagai rezeki. Datang sendiri tanpa bersusah payah. Saya sudah sering katakan, ada sahabat saya mengatakan gajinya 1. Tapi karena dia terus-menerus melakukan keimanan ini dengan kuat, sabar, salat, semua perintah Allah dilakukan. Tadi kan kita sudah sepakat, sabar dan syukur itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah, menghindari larangan. Tidak bisa, harus bisa. Seorang mukmin, seorang muslim, dia harus bisa untuk itu. Ya. Jadi kawannya itu tadinya hanya 1 gajinya setiap bulan. Lama-lama gajinya jadi 2. Bahkan jadi 3 gajinya. Siapa yang memberikan ini jika bukan karena Allah? Tidak mungkin orang lain yang memberikannya jika tidak orang lain ini disuruh oleh Allah. Ya. Hai fulan, tolong kasih uang kepada Pak Habib. Memang Pak Habib kemarin itu, wah kalau ada rezeki bagi-bagi ya. Itu kan syarat. Ya. Kalau hanya sekadar itu syarat, tapi kalau meminta nggak boleh ya. Karena meminta-minta itu kata Allah itu bukan pekerjaan. Kalau hanya sekadar kita tahu orang ini kaya, bagi rezeki itu, nah tidak apa-apa kan. Kalau dia kasih alhamdulillah, dia tidak kasih juga nggak masalah. Kan tidak spontanitas terkadang itu ya. Jadi Allah menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu kepada kita. Karena apa? Karena ketaatan. Itu harus diyakini. Ada orang nggak yakin. Dia tahu ilmunya, dia katakan kepada orang lain seperti apa itu, tapi dia tidak mau melakukannya. Itulah yang surat As-Sab. Ya, surat 3 As-Sab itu yang amat benci Allah itu melihat orang itu. Jadi meminta-minta ini untuk menyusahkan orang lain, jangan coba-coba. Dia memberi tapi dia ngomel sebenarnya. Sama dengan kita. Kalau baca aku ini nyusahkan orang. Tidak terasa bahwa kita menyusahkan orang. Hati-hati. Engkau akan disusahkan oleh Allah. Yakin tuh. Kita tidak terasa terkadang hal-hal seperti itu. Karena kata Allah, kalau kau tidak mensyukuri nikmat yang ada padamu, azabku sangat pedih. Jadi syukuri. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku. Aku bersyukur terhadap apa yang ada.
Pada suatu waktu kita itu ditiadakan atau diuji oleh Allah. Membeli pakaian pun tidak sanggup lagi. Apakah kita ini selalu mendapatkan produk mall? Enggak lah. Kan sesekali kita juga mendapatkan produk pasar 16 ilir. Yang harganya murah. Tinggal mencari dong. Warna yang bagus, ya kan? Modenya yang bagus, bahannya yang sedikit kita mau, harganya berapa? 80.000. Tidak apa-apa, sama dengan yang harga 350.000 itu. Itu tergantung kita memakainya. Kalau Allah mengatakan, kamu pandang dia dengan penuh kesenangan, maka yang harga 70.000, 50.000 itu akan dilihat orang enak melihat kita. Jangan ingin yang harga mahal. Nah, tapi kalau seperti itu nikmat Allah. Tapi kalau nikmat Allah tidak datang, memang buruk kali pakaian orang itu. Ini karena nikmat Allah tidak datang. Pakaian apapun yang kita pakai, orang tetap saja mengatakan itu kok enggak enak ya, kelihatannya orang itu berpakaian. Karena nikmat, hikmah, nikmat, karunia Allah, dan karena kita tidak bersyukur, tidak bersabar. Ada korelasinya enggak? Ada, karena artinya tadi di depan seperti itu. Ya. Secara lisan, secara hati, dan laksanakan. Itu perintah Allah. Itu yang bersabar, itu yang bersyukur. Sabarlah kamu dan salat. Salat itu sangat susah kalau tidak bersabar. Sudah waktunya, kaget baiklah sebentar lagi. 2:30 juga kan masih belum habis waktu. Itu yang lalai. Nah, itu yang sering kita. Bisa nggak dilakukan ini? Bisa kalau kita mau. Ya kan gitu ya. Sungguh jika kamu bersyukur, la in syakartum, la ijannakum, la in kafartum, illa nasadid. Jadi Ibrahim ayat 7 ini adalah salah satu ayat yang begitu populer, tetapi susah untuk kita laksanakan. Susah kita untuk melaksanakannya. Ya, saya ingin mengatakan ada macam-macam sabar. Ini seperti sekolah kita ini ya, perlu disampaikan. Sabar menghadapi musibah, yaitu sabar atas segala cobaan yang Allah berikan. Tadi di depan kita sudah katakan, ketika sabar pertama sekali, pahalanya sebesar gunung Uhud. Yang kedua, separuh gunung Uhud. Yang ketiga, ya mungkin 1/4 dari gunung Uhud. Tidak apa-apa, masih ada pahala. Orang yang tidak memberikan ketenangan bagi orang lain, ya, tidak memaafkan orang lain, maka dia akan hatinya terus-menerus. Itu kan dia ingat kasus. Makanya setiap kasus lupakanlah. Orang itu pasti ada keburukan. Lupakan keburukan dia yang lama yang menyinggung kita. Walaupun terkadang itu balik-balik setan itu kan sangat dahsyat. Mengatakan bahwa ya, kau hati-hati dengan orang itu. Orang itu begini-begini. Selalu ada itu. Tapi itu kalau bisa kita hindarkan. Hindarkan kondisi sedikit yang menggores hatimu. Untuk apa itu? Ketenangan jiwamu. Karena kau jiwamu tenang, fisikmu akan bagus kelihatan. Ya, yang tua tetap muda. Ya kan? Wajahmu yang bancrut itu tetap indah dipandang oleh orang. Begitu tidak suka sama orang, astagfirullahaladzim. Lupakanlah. Memang orang itu ada kelemahannya. Semua orang harus kita maklumi, pasti ada kelemahan. Ada kelebihan. Ya kan? Ada kelemahan, ada kelebihan. Jangan mengatakan orang ini selalu dalam kondisi ketidakbaikan. Jangan.
Jangan-jangan kelihatan orang ini sungguh-sungguh menegakkan keagamaan hanya karena dia ingin restu Allah. Tapi bukan karena miskin, bukan karena orang tidak terpelajar, bukan karena orang tidak kaya dari dulu di dalam kehidupan keluarganya. Jangan dulu kita pikir begitu. Jangan-jangan dia orang hebat dulunya. Kita kan suka sekali mengklaim. Orang ini kayak gini-gini, udah miskin, sombong lagi. Padahal yang sombong kita. Makanya saya pernah katakan, di dalam ada salah satu surat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kebaikan dari kejahatan. Jadi kalau orang jahat sama kita, balas kebaikan. Allah menyuruh itu. Bisa nggak? Sesekali memang nggak bisa. Tapi jangan setiap hari. Ada kejahatan, langsung balas. Ada kejahatan, langsung balas. Nggak boleh. Kenapa? Ada suatu waktu orang ini dalam kesusahan. Ada suatu waktu orang ini dalam kesulitan. Nah, kejahatan ketika dia kasih kepada kita, tetap berpikir positif. Melatih diri untuk berpikir positif. Itu yang harus kita lakukan. Ya, itu di dalam surat Al-Baqarah katanya, dan sungguh kami beri cobaan kepada mereka, tahu kan? Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Ada dalilnya. Ada suruhan Allah. Ini harus kita jadikan dalil. Di dalam setiap kita mau melaksanakan sebuah kegiatan, ada dalilnya. Karena dengan dalil itulah Allah merahmatimu. Dengan dalil itulah Allah memberikan kecukupan kepadamu. Dengan dalil itulah Allah akan melepaskanmu dari seluruh belenggu. Ya, yang menyulitkan jiwamu. Kita ini lebih banyak jiwa ketimbang uang terkadang. Kalau uang tak ada, jiwa tenang. Enak. Saya bukan mau mengatakan bahwa saya apa ya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tidak bisa lagi mengatakan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Dari seluruh kehidupan saya, nggak usah waktu kecil. Dari saya mendapatkan pekerjaan sampai sekarang, Allah bimbing selalu kepada jalan yang diridhoinya menurut saya. Karena apa? Berusaha terus. Jadi jangan itu kita jadikan sebagai, ya Allah, aku masih kurang ini. Jangan lagi. Sudah diberikan Allah, kebanyakan sudah diberikan Allah kepada kita. Ya. Ada orang yang terkadang diberikan setiap tahun bisa berangkat umroh. Ya. Setiap dia ingin keluar kota, selalu ada orang yang menawarkan, ikut dengan saya saja. Ya. Ingin kendaraan, dari yang tadinya jalan kaki, diberikan Allah kendaraan, mobil. Bukan motor. Karena dia tidak bisa pandai naik motor. Saya tidak pandai naik motor saya. Naik motor di situ mungkin bisa. Kapan ke jalan sana, gemetaran. Ditabrak oleh orang. Nggak bisa saya. Sekarang dia punya mobil. Di hadapan kita di sini ada yang begitu. Nggak bisa bawa motor. Tak tahu dari gimana suaminya ngasih. Mobil. Nah, hal-hal seperti itu dari mana? Jika bukan karena pemenuhan kebutuhan oleh Allah. Tapi sesekali kamu jangan marah. Aku uji kamu sesekali gelisah. Sesuatu hal yang terkadang kita tidak bisa menerimanya muncul. Tapi coba bayangkan. Selalu dipenuhi oleh Allah. Dari yang satu menjadi dua. Ya dari yang dua menjadi tiga. Gaji dia tiap bulan. Jadi syukuri aja nikmat Allah itu. Sabar ketika menjalankan taat. Kita sudah taat sholat nih. Udah taat memberikan sebahagian harta kita kepada orang lain.
Ini saya mohon ini, jangan takut miskin kalau memberi kepada orang lain ya. Karena orang lain juga tidak berharap banyak-banyak. Kalau kita ada uang yang banyak, kasihlah 500.000. Tidak mesti harus 1 juta. 500 jadilah. Kalau tidak ada, ya kasihlah 200.000. Makin tidak ada duit kita, kasih aja lah 100. Tidak ada 50. Tapi setiap hari kita harus memberikan kepada orang di samping kiri kanan kita. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan kepada ayah ibu. Itu yang pertama. Kepada saudara kita yang lemah. Saudara kakak beradik. Tidak ada kakak beradik. Itu saudara handai tolan yang lemah. Baru tetangga yang tidak mendapatkan makanan yang enak. Bolehlah kita bagi. Barulah kepada yang umum. Ya. Jangan tidak keluarkan sedikit. Walaupun sedikit. Jangan kamu tidak mengeluarkan. Kalau kita ini kan Indonesia ini uang ya. 2.000 jadilah. Tiap hari 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Kasihlah sama orang. Ada tukang parkir. Itu kan cuma 2.000. Kasih aja lah 4.000. Supaya 2.000 merupakan sedekah kepada dia. Tidak bisa juga. Ya udah 500 perak itu. Ya, kasih 1.500. Tidak apa. Kalau naik motor 1.000 uang itu, 500 uang itu. Tidak apa-apa, terus menerus setiap hari. Lakukan itu pada setiap orang. Lihat, sebulan 2 bulan ke depan. Kau tidak akan kekurangan. Dan Allah akan, kata Allah di dalam Al-Quran, maka akan kuberikan rezeki kepada mereka dari arah yang mereka tidak duga. Banyak. Ya, saya punya sahabat ingin dapat uang sampai 200-300 juta. Bingung. Di saat klimaks kebingungan itu, Allah datang menghadirkan lebih dari yang 300 itu. Coba bayangkan itu. Pabi ai ala irobbikumatu kaziban. Jadi nikmat apa lagi yang kamu ingkari? Ini masih ngeluh. Allah Tuhan, aku ini mau ini ya Allah, masih kurang ini ya Allah, masih. Enggak, syukuri aja. Tapi minta kepada Allah supaya Allah memberikan terus kepada kita. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kebutuhan kami. Jagalah anak-anakku ini, berikanlah rezeki kepada anak-anak dan suamiku dan istriku, ya, dan keluargaku, ayah dan ibuku. Memberi makan ayah ibu itu 1 gunung Uhud pahalanya. Ini sudah sehat, lari ke sana, lari ke sini, bukannya beribadah. Membicarakan orang lain, lalu kemudian mengintip orang lain. Dia melakukan apa? Kerjaan apa kita ini sebenarnya? Bukan begitu dalam hidup itu. Intip dia, tapi apa kekurangannya? Penuhi kekurangan itu. Terutama yang di lingkunganmu. Jangan dulu ke yang jauh-jauh, yang di lingkunganmu saja masih belum cukup. Jadi sabar menjalankan ketaatan. Orang yang soleh itu sabar menjalankan ketaatan. Aku hari ini belum mengaji. Cari waktu harus mengaji. Mengaji berapa? Setengah lembar. 1 wakaf. Itu kelakuanku itu. Setiap hari kalau ngaji, walaupun beberapa kali mungkin ya. 1 wakaf. Nanti 1 wakaf lagi. Cepat bosan. Tidak apa-apa. Daripada sama sekali tidak. Atau yang hafal. Yang kita hafal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Quran itu. Makanya zikirnya zikir yang dari Al-Quran. Ada zikir itu yang 20 sama 18 itu pagi dan petang itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Auzubillahi minasyaitonirrajim duluan ya. La ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la. Kemudian 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Baca itu. Ada beberapa ayat, ya ada hadis, ada beberapa ayat itu dari Al-Quran di dalamnya. Nah itu harus kita lakukan. Itu ketaatan. Ya, bersabar karena memilih meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Lalu kemudian membiasakan perilaku bersyukur. Pasti akan menambah nikmat kepadamu. Ibrahim ayat 7 ya. Surat Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah. Tuh janji Allah tuh. Jadi tidak bohong yang kita katakan tadi. Allah akan menambah nikmat apabila dia bersyukur. Nah ini yang penting. Makanya syukurilah nikmat Allah itu. Syukuri nikmat Allah itu. Dan Allah akan menolong mereka. Ya, orang yang sabar itu di surat Al-Baqarah 153, orang yang beriman jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi sabar dan salat dapat menolongmu. Pertolongan itu apa? Dari segala sesuatu yang kau susahkan. Apa yang susah? Bertemu orang susah. Ternyata bisa bertemu orang itu. Tapi kita sabar. Sabar menunggunya. Sabar menunggu giliran. Sabar mendatanginya. Karena kita butuh orang itu. Ya harus sabar dong. Kan seperti itu. Itulah kira-kira. Ya, dan jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya orang yang demikian itu sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu yang taat. Khusyuk dia, taat dia di dalam agama. Ya. Aku telah menerangkan dalam kitabnya, ya Allah telah menerangkan dalam kitabnya, salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang salat, orang yang sabar akan dihindarkan oleh Allah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Tidak jadi marah kita, itu karena pertolongan Allah, karena kesabaran kita. Sabar yang kita lakukan selama ini munculnya setahun kemudian. Ketika orang membutuhkan kita, maka kesabaran itu datang. Muncul dia sendiri. Ya. Jika seorang hamba meminta pertolongan dengan melakukan salat dalam setiap urusannya, maka Allah akan memudahkan baginya. Karena salat merupakan penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Jadi melakukan salat itu harus sabar kan? Allahu Akbar. Jangan kayak ada orang terkadang, kenapa cepat kali kau sholat? Kan sudah hafal katanya. Padahal sholat itu perlu tumakninah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini enggak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kenapa? Cepat. Udah hafal kok katanya. Ini tidak cuma nina. Nah, ini kacau ini. Yang kayak gini kan. Itu menurut syarah di dalam Riyadhus Shalihin. Karena kita ingat cerita Qarun termasuk kaum Musa. Dalam surat Al-Qasas 8 disebutkan ia berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaan harta, ya, yang kunci-kunci yang sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingat, ketika kaumnya berkata padanya, janganlah kamu terlalu bangga
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang telah membanggakan. Dan dijadikan orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan korun itu, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan hamba-hambanya dan menyempitkan, ya, dan menyempitkan. Jadi Allah menyempitkan dan melapangkan. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas karunia Allah dan telah membenarkan kita pula, aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Jadi kalau kita mengingkarinya, tidak bersyukur, sudah, Allah nanti cabut rezeki itu pelan-pelan. Hati-hati. Dan yang paling akhir ujian itu adalah kematian. Syukuri aja nikmat Allah itu, jalani hidup itu, tabahkan hatimu. Tabah itu sabarkan jiwa. Mungkin itu kajian kita pada hari ini. Ustaz, panjang lebar, mudah-mudahan memiliki manfaat kepada kita dan Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.